Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tamrin Silia, usia 62 tahun. Kesempatan ini saya mau berbagi informasi mengenai produk Rifes yang saya gunakan. Sebelumnya, saya punya riwayat hipertensi, kolesterol, bronkitis, vertigo, prostat, komplikasi. Itu yang membuat saya dalam beberapa tahun terakhir dikategorikan sebagai pasien yang setia, frequent flyer, artinya pasien yang setia keluar masuk ke rumah sakit. Sampai kemudian saya dikenalkan dengan Rifes itu pada akhir tahun 2018. Jadi Rifes adalah suplemen anti-aging dalam bentuk cairan, 100% terbuat dari bahan-bahan alami, diproses melalui nanoteknologi oleh salah satu perusahaan besar di Malaysia yang sangat berpengalaman, yaitu perusahaan Trinergy. Nah, Rifes dikemas dalam bentuk botol seperti ini. Ada R1 dan R2. Nah, komposisi yang ada di dalam R1 dan 2 ini sangat lengkap. Ada 62 macam nutrisi. Itu terdiri dari asam amino, vitamin, mineral, CoQ10, DMG, kolin, IGF-1 dan lain-lain. Semuanya dalam bentuk partikel nanogram, bukan miligram. Nah, cara penggunaan dari produk ini juga sangat sederhana, yaitu secara SL atau sublingual. Kita kenal dengan semprotan di bawah lidah. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, sini saya tunjukkan. Di sini ada R1 dan R2. R1 ini digunakan pada pagi hari setelah bangun tidur. Caranya buka mulut, angkat lidah ke atas. Semprot di bawah lidah 4-5 semprotan. Kemudian turunkan lidah, tutup mulut. Didiamkan dulu 3-5 menit baru ditelan. Nah, kemudian ini R2. R2 ini digunakan pada malam hari juga dengan cara yang sama, yaitu buka mulut, angkat lidah ke atas, semprot di bawah lidah 4-5 semprotan, kemudian turunkan lidah, tutup mulut. Ditahan 3-5 menit baru ditelan. Nah, kenapa harus secara sublingual? Karena untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam tubuh kita, itu dibutuhkan cara atau metode yang bisa memberikan respon atau reaksi yang jauh lebih cepat. Nah, oleh karena itu sehingga Rifes ini dirancang secara khusus. Punya komposisinya lengkap, dalam bentuk partikel nanogram, dan sangat aman untuk digunakan. Partikel nanogram itu artinya ukuran molekulnya sangat kecil, yaitu 1/1 juta kali lebih kecil dari partikel miligram. Sehingga digunakan secara sublingual, itu memberikan reaksi yang sangat cepat. Daya serapnya itu mencapai 90% dengan hanya membutuhkan waktu selama 3-5 menit untuk ditahan di bawah lidah. Jadi ketika disemprot di bawah lidah melalui kelenjar mukosa atau pembuluh darah yang ada di bawah lidah, itu langsung diserap oleh kelenjar pitutari atau kelenjar hipofisis yang terletak di dasar otak. Nah, di belakang otak. Nah, kelenjar ini ukurannya kecil, yaitu sebesar kacang polong. Tetapi master dari semua kelenjar. Kenapa disebut raja dari semua kelenjar? Karena menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar dan sistem hormon lain. Seperti kelenjar tiroid, ovarium, testis, adrenal, dan sebagainya. Jadi ketika mendapat rangsangan dari senyawa asam amino, pitutari itu langsung memproduksi growth hormone atau hormon pertumbuhan dalam jumlah yang banyak. Yaitu sesuai dengan kebutuhan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, setelah growth hormone atau hormon pertumbuhan dihasilkan oleh pitutari, kemudian tujuannya kemana? Dirembeskan ke hati melalui aliran darah.
Dan hati akan mengeluarkan lagi yang namanya IGF-1 atau insulin-like growth factor. Lalu apa saja fungsi daripada growth hormone? Fungsi dari growth hormone yaitu pertama memperbaiki jaringan, kemudian regenerasi sel, sel-sel dalam tulang, sel-sel otot, dan sel-sel organ vital. Nah, selain itu, growth hormone juga meningkatkan kekebalan tubuh. Untuk apa? Membangun benteng pertahanan untuk menangkis serangan penyakit, infeksi, dan virus atau paparan radikal bebas. Nah, kita kembali ke IGF-1 atau insulin-like growth factor. Berdasarkan penelitian, terdapat sekian banyak manfaat dari IGF-1 untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam tubuh kita. Dan salah satu di antara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sesuai dengan banyaknya kasus yang dialami oleh manusia, bahwa IGF-1 juga memiliki peran anabolik, yaitu bekerja untuk proses pertumbuhan dan perbaikan pada otot rangka, atau otot yang menempel pada rangka tubuh yang digunakan untuk pergerakan. Jadi gangguan pada fungsi gerak kita, seperti cedera otot atau kaku, atau kadang ada faktor lain seperti kerusakan sel-sel otak kecil atau sistem saraf pusat yang membuat seseorang itu mengalami gangguan fungsi gerak, seperti kaki tangan itu sulit untuk digerakkan, stroke misalnya. Maka ini merupakan bagian dari tugas IGF-1 untuk membantu menyelesaikan. Kenapa demikian? Karena selain bekerja untuk proses pertumbuhan dan perbaikan pada otot rangka, IGF-1 juga meningkatkan massa otot tanpa lemak, mengurangi jaringan adiposa. Jadi meningkatkan massa otot sehingga orang-orang yang tadinya mengalami gangguan fungsi gerak, seperti lumpuh misalnya, berpotensi untuk bisa normal kembali. Kenapa demikian? Karena IGF-1 juga bertindak sebagai faktor neurotropik dengan fungsi pertumbuhan sel-sel baru di otak dan sekaligus mencegah kerusakan saraf atau kita kenal dengan istilah neuroprotektif. Nah, ditambah lagi dengan ada 3 faktor pendorong, yaitu CO-kiten, DMG, kolin. 3 faktor pendorong ini dirancang khusus untuk kesehatan otak dan memperbaiki problem pada bagian jantung. Selain itu punya fungsi yang lain seperti antibody, anti-aging, mengurangi stres atau depresi, meningkatkan kualitas sperma, sel telur, dan sebagainya. Banyak sekali manfaat. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan ditambah lagi dengan ada 11 macam vitamin, ada 10 macam mineral, 22 jenis asam amino yang terdapat di dalam R1 ini, dilengkapi dengan IgG, IgA, IgM. Semuanya itu bersinergi satu sama lain. Jadi ada R1 yang punya komposisinya, ada 52 macam ini. Kemudian R2 komposisinya ada 10 macam. Digunakan dalam bentuk paket, satu digunakan pada pagi hari dan satu untuk malam hari. Itu bersinergi luar biasa. Membantu tubuh ini untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi mulai dari masalah kecantikan, terutama buat ibu-ibu, sampai pada sakit ringan, sakit berat, dari semua jenis penyakit tanpa kecuali. Saya sendiri punya pengalaman. Saya gunakan Reverse ini pada tanggal 4 November 2018. 8 hari kemudian, perubahan pertama yang saya rasakan itu pada penglihatan. Penglihatan saya menjadi jelas. Padahal selama bertahun-tahun saya menggunakan kacamata untuk menulis, membaca. Saya menjalani operasi mata itu pada tahun 2003 untuk mata kiri dan mata kanan. Kemudian operasi yang kedua kali pada pertengahan 2018. Selesai menjalani operasi saya menggunakan kacamata. Tetapi setelah saya menggunakan Reverse ini 8 hari, tanggal 4 sampai 12 November saya langsung lepas kacamata. Dan sampai sekarang saya tidak lagi menggunakan kacamata untuk semua aktivitas, termasuk menulis dan membaca.
Kemudian yang kedua, vertigo. Vertigo itu membuat saya dalam beberapa tahun terakhir itu jarang untuk keluar rumah. Kalaupun saya keluar rumah itu selalu ditemani salah satu anggota keluarga atau teman. Kenapa? Karena sering sakit kepala mendadak, pusing secara mendadak, hilang kontrol, hilang keseimbangan, bahkan pernah sampai muntah-muntah. Prostat juga. Saya sering menahan rasa sakit yang luar biasa, itu pada saat buang air kecil. Dan setiap malam itu saya kurang tidur, karena sering bolak-balik kamar mandi, bahkan sampai lebih dari 10 kali. Tetapi setelah saya menggunakan Revis ini, menjelang 1 bulan kemudian, vertigo saya tidak kambuh lagi. Saya sudah bisa jalan kemana-mana secara sendirian. Saya sudah bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Prostat juga demikian. Yang tadinya sering menahan rasa sakit saat buang air kecil, perlahan-lahan kemudian hilang. Dan sekarang setiap malam saya kamar mandi paling sekali, maksimal 2 kali. Tekanan darah sebelumnya 160/100. Kolesterol mendekati 400. Bronkitis, sering sesak napas. Kalau kena udara dingin, batuk berkepanjangan. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah stabil. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan di sini. Saya juga pernah lakukan pemeriksaan sistem saraf otak atau indeks memori. Hasilnya 0,139. Padahal perlu diketahui bahwa batas rentang normal itu 0,400 sekian sampai 0,800 sekian. Jadi angka 0,139 itu menunjukkan ada penurunan daya ingat yang luar biasa. Saya itu sampai sempat lupa nama dari teman-teman saya sendiri. Saya sempat lupa nama dari makanan yang saya konsumsi sehari-hari. Tetapi setelah secara rutin saya jalani terapi asam aminorevis ini, alhamdulillah daya ingat saya sekarang sudah mulai pulih kembali. Nah, oleh karena itu kepada yang sempat menonton video saya ini, dalam keadaan sehat, tentu kita harus mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi pesan saya, jangan lupa untuk selalu sempurnakan ikhtiar. Nah, dengan apa kita sempurnakan ikhtiar? Itu dengan cara kita tetap menjalani pola hidup sehat. Kenapa harus pola hidup sehat? Karena perlu diketahui bahwa di dalam tubuh kita ini ada 2 proses besar. Ada yang namanya proses regenerasi dan ada juga yang namanya proses degenerasi. Berdasarkan penelitian, pada usia 25 tahun ke atas itu sudah mulai terjadi penonjolan pada proses degenerasi di dalam tubuh kita. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sel-sel kita yang mati dan rusak itu jumlahnya sudah jauh lebih banyak ketimbang pertumbuhan sel-sel baru. Kenapa? Karena terjadi penurunan produksi growth hormone. Dan inilah yang merupakan cikal bakal munculnya penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif itu sesuatu yang pasti. Itu pasti dialami oleh setiap orang. Seiring dengan bertambahnya usia dan ditandai dengan menurunnya kemampuan pada fungsi organ tubuh kita. Nah, pertanyaannya, kapankah itu bisa terjadi pada diri kita? Jawabannya sangat tergantung. Cepat lambat itu sangat tergantung sejauh mana kita mampu untuk melakukan pencegahan. Nah, oleh karena itu sehingga Revis ini hadir untuk memberikan solusi terbaik. Menawarkan konsep bagaimana supaya kita itu bisa tetap menikmati hidup sehat sampai pada hari tua. Sebagai suplemen anti-aging, Revis telah terbukti secara ilmiah mampu membalikkan semua fungsi organ tubuh kita itu pada usia 10, 15, sampai 20 tahun yang lalu. Bahkan bisa lebih dari itu. Kita semua tahu, mencegah penyakit degeneratif tentu jauh lebih baik. Artinya jauh lebih baik ketimbang kita mengobatinya. Kenapa demikian? Karena selain membuat kita menderita di hari tua, kosnya juga sangat besar. Pernahkah terpikirkan oleh kita
Berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk kepentingan operasi jantung? Pernahkah terlintas di pikiran kita berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk kepentingan cuci darah seminggu 2 kali? Atau biaya yang dibutuhkan untuk kepentingan penanganan penyakit diabetes tipe 2? Dan banyak lagi penyakit-penyakit degeneratif yang pada saatnya akan bermunculan satu persatu. Bahkan dalam bentuk ekstrim, muncul dalam bentuk komplikasi. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, walaupun mungkin ada yang tidak sependapat atau tidak setuju dengan kalimat saya, tetapi paling tidak ada 2 pilihan di dalam hidup ini. Yang pertama, pilihan untuk menikmati hidup sehat, bahagia, tenang di hari tua dan bisa melaksanakan ibadah. Atau yang kedua, kita mengabaikan langkah ikhtiar, lalu kemudian kita sendiri bingung dan panik untuk menghadapi kondisi sakit di hari tua. Kesempatan beribadah pun tidak ada. Nah, keputusannya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Tetapi ketika kita berkeinginan untuk menikmati hidup sehat dan tenang di hari tua, ayo ambil keputusan. Lakukan investasi kesehatan mulai dari sekarang. Dengan cara apa? Gunakan Rifes dan jalani pola hidup sehat. Insya Allah kita tetap sehat sampai pada hari tua. Jangan menunda sampai datangnya sakit. Kemudian kepada saudara-saudara kita hari ini sedang menderita sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Mungkin sudah banyak upaya pengobatan yang dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil secara maksimal. Jangan kecewa dan jangan putus asa. Karena penyakit itu juga makhluk Tuhan. Tentu Tuhan sendiri menyediakan obatnya. Karena itu jangan pernah menyerah. Hari ini Rifes hadir untuk memberikan solusi terbaik kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit. Jadi intinya gunakan Rifes dan sempurnakan ikhtiar dengan Rifes. Insya Allah dengan Rifes bisa dijadikan wasilah oleh Yang Maha Kuasa untuk dapat mengangkat penyakit kita. Karena faktanya menunjukkan demikian. Sudah terdapat sekian banyak saudara-saudara kita yang menderita sakit parah. Alhamdulillah dapat terbantu melalui Rifes. Dan itu termasuk saya sendiri. Saya kira cukup sekian testimoni dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terutama sekali buat teman dan sahabat-sahabat saya. Terima kasih atas perhatian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Trinergy.